Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kali ini berada pada pertemuan yang ke-13. Kita akan membahas bab yang ke-25 di dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Bab bayani syai'in min anwa'is sihri. Jadi bab tentang macam-macam sihir, ya, penjelasan mengenai macam-macam sihir. Ya, penulis mendatangkan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Ja'far, haddatsana Auf an Hayyan ibnu al-Alla, haddatsana Qatan bin Qabisah an abihi, annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ahmad ya mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Auf dari Hayyan bin Al-Alla, telah menceritakan kepada kami Qatan ibnu Qabisah dari bapaknya, bahwasanya dia mendengar Nabi SAW bersabda, Innal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibti. Sesungguhnya al-iyafah, kemudian at-tarq, kemudian at-tiyarah, ini termasuk daripada al-jibtu, ya, termasuk daripada sihir atau perbuatan sihir. Auf mengatakan al-iyafatu zajrut tayr. Jadi yang dimaksud dengan iyafah itu adalah ya menerbangkan burung. Maksudnya menerbangkan burung di sini adalah adanya rasa optimis atau pesimis ya, karena disebutnya nama suatu burung atau mendengar suaranya atau ketika melihat lewatnya burung tersebut ya. Ini istilahnya merasa sial dengan ya burung yang terbang misalnya ya. Kemudian at-tarqu al-khattu yukhattu bil ardi. Jadi at-tarqu itu adalah satu garis yang dibuat ya di atas tanah. Ini adalah tujuannya untuk meramal nasib. Untuk meramal nasib melalui garis-garis yang dibuat. Kemudian al-jibtu qala Al-Hasan mengatakan rannatus syaitan. Jadi al-jibtu itu maknanya adalah suara syaitan. Suara syaitan ya. Kalau di pertemuan yang lalu kita telah berbicara mengenai makna al-jibtu, di antaranya adalah as-sihru, sihir. Ya, sehingga al-iyafah tadi merasa pesimis karena seekor burung yang terbang atau mendengarkan suaranya gitu ya. Atau kemudian juga al-khattu yukhattu bil ardi, at-tarqu tadi membuat garis-garis di tanah dalam rangka untuk meramal nasib. Wat-tiyarah, at-tiyarah ini adalah merasa sial ya dengan burung yang diterbangkan ya. Kalau orang-orang jahiliyah dulu itu ketika mereka ingin melakukan perjalanan jauh atau ingin melakukan perbuatan yang penting, maka dia akan mengambil seekor burung. Kalau burung itu dilempar itu kemudian dia terbang ke depan, ke kanan, maka ini menandakan pekerjaannya akan meraih kesuksesan. Tapi kalau diterbangkan ternyata terbangnya ke arah kiri atau terbang ke belakang atau tidak terbang ya, maka ini menandakan kesialan. Nah, ini namanya at-tiyarah. Yang itu semuanya dikatakan Nabi SAW termasuk al-jibtu, yaitu termasuk bentuk sihir. Kemudian terdapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada mazada. Nabi SAW mengatakan ya, barang siapa yang mempelajari sebagian daripada an-nujum ya, ilmu perbintangan dalam arti di sini untuk ramal nasib gitu ya. Ada di antara ilmu sihir itu adalah meramal melalui petunjuk ya bintang-bintang tertentu. Kata Nabi faqad iktabasa syu'batan minas sihri, maka sungguh dia telah mengambil sebagian daripada sihir. Zada mazada, semakin bertambah pengetahuannya dan mempelajari ilmu perbintangan ini dalam rangka untuk meramal, maka semakin bertambah pula bagian dosanya ya, semakin bertambah pula bagian dosanya, dan seakan-akan semakin bertambah pula ya perilaku yang berkaitan atau perbuatan yang berkaitan dengan sihir yang dipelajari dan diamalkannya.
ya, sehingga semakin banyak dosa yang dikerjakan. Kemudian ya terdapat riwayat dari An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi mengatakan man aqada 'uqdatan tsumma nafatha fiha faqad sahara. Siapa yang mengikat suatu ikatan kemudian dia meniup pada ikatan tersebut maka dia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyraka, dan siapa yang melakukan sihir maka sungguh dia telah menyekutukan Allah. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, siapa yang menggantungkan sesuatu ya atau mengikat sesuatu maka nasibnya diserahkan kepada sesuatu yang dia gantungkan tersebut. Ya, maksudnya adalah menggantung jimat atau yang serupa dengan itu ya untuk menghilangkan balak dan mara bahaya, maka justru semakin membuat ya dia lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya membuat dia lemah untuk menghadapi mara bahaya ya, karena apa yang digantungkan atau yang diikatkan tersebut itu adalah sesuatu yang lemah yang tidak bisa menolong dan menghilangkan mara bahaya pada dirinya. Nah, Nabi menyebutkan di sini salah satu bentuk praktek sihir itu adalah mengikat suatu ikatan buhul-buhul yang kemudian ditiupkan dengan membaca mantra-mantra tertentu yang berbau kesyirikan. Ini adalah bagian daripada sihir ya, bagian daripada ilmu sihir. Kemudian terdapat riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala hal unabbiukum mal adhu, ya, maukah kamu aku kabarkan kepada kamu apa itu al-adhu? Hiyan namimatul qalatu bainan nas, ya. Dia adalah an-namimah. An-namimah itu artinya adalah mengadu domba. Ya, al-qalatu bainan nas yang ya dilakukan dengan cara orang itu banyak berbicara di tengah-tengah manusia untuk menghasilkan ya keributan di antara mereka. Ya, kenapa an-namimah mengadu domba ini dikatakan termasuk bagian daripada sihir? Ya karena namimah ini memiliki satu pengaruh seperti pengaruh sihir, gitu ya, seperti pengaruh sihir, bisa memisahkan satu hati dengan hati yang lain, ya, bisa memunculkan permusuhan di antara manusia, sebagaimana sihir pun juga bisa memberikan pengaruh yang demikian. Ya, namun hakikatnya dia bukan sihir secara hakiki, yaitu berkaitan erat dengan apa? Perjanjian dengan syaitan atau menggunakan jasa syaitan untuk melakukan praktek sihir. Ya, tapi dia termasuk bagian dari sihir dari sisi pengaruhnya yang sama. Kemudian terakhir dalam bab ini disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya ya di antara bayan itu adalah penjelasan atau kalimat-kalimat yang sangat bagus ya, disusun di dalam pembicaraan itu dengan susunan yang sangat rapi. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya minal bayan dari penyampaian yang indah itu benar-benar ya adalah sihir ya. Maksudnya apa? Memberikan pengaruh ke dalam jiwa. Ya, ketika kita mendengarkan kalimat-kalimat yang indah ya, kata-kata yang bagus, itu jiwa itu akan terpukau, tertarik dengannya, terpengaruh dengannya. Nah, sehingga ini keadaannya seperti sihir. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita baca pada kesempatan yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.